Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Noper Ardi, Raja Yulianita Saraswati, Ririn Humaira, Roza Puspita, dan juga Susi Lestari ingin menjelaskan tentang materi agenda kedua berikut dengan contoh implementasinya. Hal pertama yang ingin saya jelaskan adalah fungsi PNS. Ada 3 fungsi PNS, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai pelaksana kebijakan publik, fungsi dari PNS adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan sebagai pelayan publik, fungsi PNS adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Begitu juga dengan perekat dan pemersatu bangsa. PNS berfungsi mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, hal yang perlu nilai-nilai atau dasar dari nilai-nilai dasar seorang PNS atau core value seorang PNS adalah berakhlak. Ini sebuah singkatan dari yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, yang kedua accountable, yang ketiga kompeten, kemudian harmonis, yang kelima loyal, kemudian yang keenam adaptif dan juga kolaboratif, yang dimana ini lebih dikenal sebagai berakhlak. Untuk yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan, ini adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kunci dari berorientasi pelayanan ada 3. Yang pertama responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Kode etik dari berorientasi pelayanan ini adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Seperti hal sebelumnya, ada kode etik dan juga kata kunci yang harus diingat dalam akuntabel ini. Yang pertama adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, di mana kata kuncinya di sini adalah integritas. Kemudian eh, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Nah, kata kunci yang perlu diperhatikan dalam akuntabel ini adalah yang pertama integritas, kemudian konsisten, dapat dipercaya dan juga transparan. Hal selanjutnya adalah kompeten atau terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Seperti hal sebelumnya, ini juga mempunyai kode etik dan juga kata kunci. Kode etik dari kompeten adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kata kunci dari kompeten ini yang pertama yaitu kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning, agility, dan ahli di bidangnya. Selanjutnya ada harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kunci dari harmonis ini adalah yang pertama adalah peduli atau caring, kemudian perbedaan, diversity, kemudian selaras. Kode etiknya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal atau berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode etik yang ada pada loyal adalah yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perintah yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara. Kemudian menjaga rahasia jabatan dan negara. Kata kuncinya adalah komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, kemudian pengabdian. Selanjutnya kita juga uh, kepanjangan dari berakhlak adalah adaptif. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Kode etik dari hal ini adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Kata kuncinya adalah inovasi,
antusias terhadap perubahan, kemudian proaktif. Yang terakhir adalah kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Kode etik dari kolaboratif ini adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan permanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Kata kuncinya adalah kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Setelah ini, saya akan melihatkan atau memberikan contoh dari implementasi berakhlak ini. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Implementasinya, dosen mendengarkan keluhan dan kesulitan mahasiswa dalam proses bimbingan, baik itu bimbingan akademik, perkuliahan, bimbingan progres proyek, dan bimbingan tugas akhir. Adalah accountable. Seorang dosen harus tahu bahwa barang milik negara tidak boleh dijadikan barang milik pribadi, walaupun itu hanya sebuah tisu toilet. Yang ketiga adalah kompeten. Seorang dosen sebagai ASN mau mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian, harmonis. Membangun rasa peduli hingga mampu membantu rekan kerja dan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Kemudian, ada nilai loyalitas yang senantiasa ditunjukkan dalam video ini, di mana seorang dosen berupaya sekali menjaga nama baik institusi. Apapun gosip tentang instansi, harus dicari dulu kebenarannya sehingga tidak menyebarkan hoax atau berita palsu. Adaptif juga adalah core value dari seorang ASN. Terlihat di sini, seorang dosen sebagai ASN terus berinovasi dengan kreatif melalui maksimalisasi pemanfaatan e-learning untuk mendorong keberhasilan proses pembelajaran. Kemudian kolaborasi. Dalam hal ini, kolaborasi dengan industri dibutuhkan untuk kemajuan instansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.